Selamat pagi anak-anak. Materi kita pagi ini tentang hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Bayangkan jika di negara kita tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Ya, negara akan kacau, ketertiban tidak ada. Apalagi? Salah satu fungsi hukum di Indonesia adalah untuk mengatur warga negaranya supaya hidup lebih teratur, tertib, hak dan kewajibannya terlindungi. Ya kan? Hukum adalah himpunan peraturan. Di dalam hukum itu isinya ada perintah dan larangan yang harus ditaati oleh warga negara. Jika tidak ditaati, apa yang akan terjadi? Akan memperoleh sanksi. Sanksi dari hukum itu sangat tegas, yakni jika seseorang itu melanggar hukum, maka sanksinya adalah apa? Penjara. Kalian tidak ingin kan di penjara? Ya. Terus unsur-unsur hukum. Hukum memiliki unsur yang pertama, unsur hukum yang pertama. Hukum adalah peraturan, sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Terus hukum diadakan itu dalam artinya dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Makanya sanksinya hukum itu sangat tegas. Terus hukum juga bersifat memaksa. Jadi tidak ada tawaran untuk semua warga negara. Oh, hukum itu tidak sesuai dengan saya. Saya tidak mematuhinya. Tidak ada tawaran. Semuanya harus mematuhi dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara kita. Sanksinya sangat tegas. Dengan adanya hukum di Indonesia, diharapkan tatanan negara lebih teratur, masyarakat lebih tertib, sehingga tujuan pembangunan nasional bisa terwujud. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menjelaskan peranan hukum di Indonesia, arti penting hukum di Indonesia. Sekarang kita masuk di pembagian hukum. Yang pertama, hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi berapa itu, Nak? 2, ya. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalian sempat bertanya, memang ada hukum yang tidak tertulis? Ada hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tertulis, sudah jelas apa yang tercantum pada KUH Pidana, KUH Perdata, itu salah satu hukum tertulis. Terus hukum yang tidak tertulis, apakah kita harus tetap mematuhinya? Tetap. Hukum tidak tertulis tetap dijadikan sebagai acuan dalam ketatanegaraan RI. Terus yang kedua, pembagian hukum menurut isinya. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi 2. Di antaranya hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara yang bersifat publik, umum. Hukum publik di Indonesia dibedakan menjadi 5. Kita lihat bersama-sama, Nak, ya. Yang pertama, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat itu mencangkup kepentingan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi lebih bersifat apa?
individu, bersifat pribadi. Kalau hukum publik tadi bersifat umum karena mencakup kepentingan warga negara dengan negara. Kalau hukum privat itu bersifat lebih pribadi. Jadi menyangkut masalah warga negara dengan warga negara yang lain. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Selanjutnya, tugas hukum. Dari pembagian hukum yang sangat spesifik tadi, pada hakikatnya tugas hukum yang pertama untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, tujuan hukum untuk menjaga kepentingan agar tidak terganggu. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jika di negara kita tidak ada hukum, masing-masing memiliki hak yang saling bersinggungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tidak ada yang mengatur. Apa yang terjadi? Kita tidak akan hidup rukun. Karena apa? Bersitegang terus. Tidak ada hukum yang mengatur. Jadi begitu penting peranan hukum di negara kita. Terus yang terakhir, untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Kita tahu ya nak ya, di negara kita ini meskipun negara Indonesia adalah negara hukum, di landasan konstitusional negara kita, di negara kita itu ada 3 loh nak, landasan konstitusi, landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Tapi ketika zamannya reformasi, hanya ada 2 landasan aja, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal negara kita apa? Pancasila. Landasan konstitusional negara kita ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hukum sangat penting keberadaannya di negara kita. Walaupun pada kenyataannya hukum di negara Indonesia itu bukan, dalam artian bukan ya, belum dilaksanakan secara maksimal. Gambar ini lihat di depan ya nak ya, salah satu suasana persidangan. Ada hakimnya, ada pengacaranya, ada terdakwanya. Itu hakim sedang melaksanakan persidangan. Kalau kita ada masalah dengan hukum, yang mengatasi pertama adalah polisi, dan untuk menentukan hukuman berapa yang diterima oleh seseorang itu, maka harus melewati persidangan terlebih dahulu. Selanjutnya, di situ ada teka-teki silang, nak. Teka-teki silang yang harus dikerjakan, di mana teka-teki silang ini berkaitan dengan penggolongan hukum di Indonesia. Hukum privat, ya kata dia, menurut isinya dibedakan menjadi berapa tadi, menurut bentuknya, semuanya ada di sini, nak. Jadi Ibu simpulkan untuk materi kita hari ini, bab 3 mengenai hukum di negara Indonesia. Yang pertama tadi, begitu pentingnya keberadaan hukum di Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.